Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas kemurahan kasih-Mu. Kami ada sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-25, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dan firman Allah pada saat ini saya beri judul Akhir Hidup Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar bagaimana Alkitab mencatatkan akhir hidup dari seorang bapa orang beriman, yaitu Abraham. Abraham meninggal di usia yang ke-175 tahun. Alkitab mencatat dengan jelas, Abraham meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Lalu ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi Abraham meninggal di saat usianya sudah tua dan dia dikuburkan kepada kaum leluhurnya, saudara. Dan Abraham juga meninggal di tanah, di kuburan yang telah ia beli pada waktu ia hidup untuk menguburkan Sarah. Nah, ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari saat ini, saudara. Yang pertama adalah semua manusia pasti akan wafat. Di sini kita bisa belajar, saudara, bagaimana Bapak orang beriman, orang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa, memiliki kualitas iman yang hebat luar biasa, memiliki pengalaman hidup, memiliki pengalaman rohani bersama dengan Allah secara luar biasa, dan ujung-ujungnya mengalami sebuah kematian. Di sini kita bisa belajar bahwa setiap kehidupan manusia pastinya akan mengalami kematian. Usia muda atau usia tua pasti kita akan mengalami namanya kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita wafat, tidak ada yang tahu kapan kita berpulang kepada Bapa di surga, dan tidak ada yang tahu juga bagaimana cara kita wafat atau kita berpulang kepada Bapa di surga. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga, kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita agar suatu kali nanti Tuhan panggil kita siap, kita tetap berada di dalam iman kepada Kristus, kita tetap berada di dalam kualitas iman yang hebat dan luar biasa. Pelajaran rohani yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-9, saudara, bagaimana Ishak dan Ismail, kedua anak Abraham, dia menunjukkan sebuah sikap, dia menunjukkan sebuah perilaku, menunjukkan sebuah attitude yang baik, berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara menguburkan orang tuanya, saudara. Di sini kita belajar bagaimana menjadi seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua semasa hidup ataupun setelah kematiannya pun kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Tunjukkanlah sebuah attitude yang baik sebagai seorang anak untuk tetap menghormati orang tua, untuk tetap menjadikan hidup kita penuh hormat kepada orang tua. Puji Tuhan. Kita akan baca satu ayat terakhir, saudara, di dalam Filipi pasal yang 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati, mengajari setiap kami untuk senantiasa kami berjaga-jaga dalam kehidupan ini, hingga suatu kali nanti Engkau memanggil kehidupan kami, kami siap, kami tetap berada di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, materikan tanamkan firman-Mu, dan sebentar kami akan melangkah di sepanjang hari ini, memberkati setiap kami, jemaat Tuhan dengan kesehatan, berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami siap melangkah bersama dengan Engkau di sepanjang hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.